Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay teman-teman, sobat story semua, kita nyampe di termin terakhir, bab terakhir dari buku Master Your Pain. Oke, di bab terakhir kita bahas apa nih? Di termin terakhir yang 3E atau bab 14, kita membahas mengenai satu kata istirahat. Wah, istirahat. Iya, kita akan ngebahas tentang istirahat. Jadi bab 1 sampai bab 13 kita belajar mengenai pain management, bagaimana kita mengelola rasa sakit, dan itu rasa sakit kita ubah menjadi energi super positif. Yang kemarin kita udah ngebahas mengenai ceritanya Rasulullah, bagaimana Rasulullah itu teladan terbaik dalam pain management sepanjang masa dan masih relevan hingga sekarang. Oke, langsung aja teman-teman. Oke. Satu hal yang signifikan sebenarnya setelah kita berlelah-lelah gitu ya, berlelah-lelah dalam mengelola rasa sakit, itu adalah satu topik yang kita butuhkan, satu hal yang kita butuhkan adalah istirahat. Nah, kita harus clear dulu dengan definisi istirahat. Oke, jadi di buku ini yang dimaksud dengan istirahat itu bukan sekedar bahan ya, bukan sekedar kita nggak ngapa-ngapain, apalagi sekedar tidur teman-teman, bukan. Tapi bagaimana istirahat ini menjadi batu loncatan untuk kita lebih produktif lagi, batu loncatan untuk kita lebih excited lagi dalam kehidupan, menjadi batu loncatan untuk memberikan energi yang lebih dalam pain management teman-teman. Nah, pertanyaannya istirahat yang bagaimana? Kan gitu. Oke, jadi kita samakan dulu bahwa di sini istirahat itu adalah sesuatu yang bisa refill energi. Ya, jadi kalau kita lapar kita tinggal makan gitu ya. Jadi jangan dibayangkan bahwa ketika kita membahas istirahat gitu ya, kita ngebahas sesuatu yang bernama tidur. Oh, big no, kita nggak ngebahas mengenai tidur. Nah, ini adalah dekat dengan aktivitas healing teman-teman, sesuatu yang bernama istirahat. Karena apa? Karena setelah menjalani segala macam bentuk mengelola sakit gitu kan ya, bahasan mengenai istirahat itu timbul juga sebenarnya ketika manusia itu merasakan sakit gitu. Yet ya, saya tahu sih gitu ya, tiap orang itu punya tafsir yang beda-beda mengenai bagaimana sih cara kita ngecas ya dengan istirahat gitu ya. Ada banyak hal gitu ya, kayak misalnya dalam ini psikolog asal Swiss ya, yaitu Carl Gustav Jung gitu ya, dalam bukunya Psychological Type itu kan melihat kepribadian manusia itu melalui psikoanalisis ya. Jadi bahwa bagaimana mengisi kembali itu ada banyak hal gitu. Ada misalnya ada orang yang refill energi itu dengan olahraga. Aduh, lagi bumpet nih, keluar yuk lihat hijau-hijau misalnya. Ada juga dengan menulis. Ada banyak, kalau zaman dulu kan nulis diary ya, dear diary gitu ya, atau sekarang kalau nulis status dan sebagainya. Atau kulineran yuk gitu misalnya, yuk kulineran yuk gitu. Tapi ada sesuatu yang wonderful yang dimiliki oleh muslim gitu ya. Ketika kita berbicara mengenai istirahat itu sama dengan refill energi, teman-teman pernah terpikir nggak bahwa refill energi yang paling keren itu bukan olahraga, bukan menulis, bukan kulineran, tapi adalah ibadah. Makanya ada nasihat dalam Islam ya bahwa belum dikatakan beriman gitu ya ketika belum bisa merasakan manisnya. Nah, jadi kayak manisnya ibadah itu emang itu ini ya, sesuatu yang istimewa banget. Jadi buat kita yang dikasih privilege sama Allah bisa merasakan manisnya ibadah sehingga refill energi kita adalah ibadah, itu keren banget. Teman-teman harus syukuri itu. Oke. Jadi ketika tadi bahwa refill terbaik itu adalah ibadah ya. Refill terbaik itu ibadah. Oke, kita bahas lebih lanjutnya di sini. Oke. Ibadah itu bisa dikatakan sebagai ini ya teman-teman, senjatanya muslim. Oke, jadi kalau misalnya bab tadi bab 1 sampai bab 13. Jadi bab 1 sampai bab 13 itu kan pain management ya. Ini sebenarnya kalau dijadiin satu dalam Islam itu adalah sabar. Nah, ini adalah poin sabar bab 1 sampai 13. Jadi, teman-teman, saya mau garis bawahi bahwa namanya sabar itu tidak berdiam diri, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman baca buku ini, Master Your Pain yang bab 1 sampai bab 13 itu sebenarnya masuk dalam kategori sabar.
Kalau saya ulangi lagi, ketika kita membahas mengenai kamu berhak tidak tersenyum, fokus pada rasa sakit, sisi terbaik dari penyiksaan, jalan lurus menjadi jahat, kemudian minuman paling segar itu penghinaan, prasangka baik adalah masalah, memikirkan rasa sakit bukan kesalahan, kreativitas dari rasa malas, dan lain-lain, itu sebenarnya kita ngebahas satu poin, teman-teman, sabar, yang kemudian diperinci menjadi 13 bab. Sekeren itu konsep Islam. Nah, kemudian senjata Islam yang kedua itu yang akan dibahas di bab 14 ini itu adalah sholat. Ya, kalau kita ngebahas ini ya istirahat ya, ibadah, maka sebenarnya kaum muslim itu punya senjata satu lagi, yaitu sholat. Jadi emang ini senjata komplitnya kaum muslimin. Teman-teman sering banget dengar nasihat ini bahwa senjatanya kaum muslimin itu dua, sabar, sholat. Nah ini kalau nggak dijabarin, kalau kita nggak pernah mau cari tahu, ini kayak nasihat yang bullshit banget sih emang gitu. Tapi kalau kita bahas bener juga gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita bisa combine dua hal ini ya, sabar dan sholat, ini kombinasi yang keren banget teman-teman. Keren sumpah, ini nggak ada yang menandingi gitu loh. Jadi ini yang dibahas di bab 14 gitu ya, mengenai satu bab mengenai istirahat. Sholat ini kita bisa kerucutkan lagi, spesifikkan lagi. Sholat yang benar-benar bisa ngebuat kita berduaan sama Allah. Kholwat sama Allah apa? Qiyamul Lail. Gitu. Coba teman-teman merasakan sensasi dari Qiyamul Lail ketika teman-teman itu sudah pada puncaknya. Ketika teman-teman udah melakukan semua poin kesabaran di sini, yang perlu kita lakukan yang terakhir adalah kita berserah diri, kita tawakal kepada Allah, minta bantuan sama Allah dengan sholat gitu. Nah ini juga yang Rasulullah itu udah tahu dari awal gitu ya. Nah ini ada satu hadis Hasan yang menarik banget ya. Di sini, ya Bilal, wahai Bilal, aqimis sholah, kumandangkanlah iqomah sholat. Apa tujuannya? Kemudian di kalimat selanjutnya, arihna biha, buatlah kami tenang dengannya. Jadi itu udah banyak sebenarnya ayat-ayat yang mengindikasikan bahwa setelah sabar apa yang kita lakukan gitu ya, minta pertolongan sama Allah, itu kayak pertolongan terakhir gitu ya, emergency exitnya gitu ya. Nasrullahnya dalam hadis Hasan Sahih Al-Jami nomor 7892 gitu ya. Ya Bilal, wahai Bilal, aqimis sholah, iqomah ya, kumandanglah iqomah sholat, arihna biha, buatlah kami tenang dengannya. And next teman-teman, dalam surat Al-Insyirah ayat 7-8, Bismillahirrahmanirrahim, fangsubu faraqata fa'idha fa'ila rabbika farqab. Nah teman-teman familiar nggak dengan ayat ini ya, dengan surat Al-Insyirah ayat 7-8? Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Jadi rahasianya itu sebenarnya kaum muslim itu dikasih resepnya dari 1400 tahun yang lalu teman-teman, bahwa pain manajemen terbaik adalah memang dengan ngaji gitu loh. Dengan disitulah teman-teman akan mendapatkan apa yang teman-teman butuhkan. Pain manajemen terbaik ya, buku ini hanya sebenarnya mengasih tips-tips ya, ngasih tips-tips menunjukkan kembali bahwa Islam is the best gitu ya, menunjukkan kembali bahwa tempat kembali paling indah itu ya dalam Islam gitu. Buat teman-teman yang ngerasa sedang merasa kesakitan gitu ya, buat teman-teman yang merasa lagi cari pertolongan gitu ya, yes kita butuh ketika emang teman-teman terganggu secara medical gitu ya, teman-teman butuh emang orang-orang medis gitu ya. Tapi kemudian berikutnya adalah bagaimana kita mengelola rasa sakit, mengelola kelemahan itu dengan maksimal. Maka mau tidak mau itu Islam memiliki yang terbaik. Dan sesi terakhir dari buku ini teman-teman, ya teman-teman jika teman-teman dalam kondisi kesakitan dan teman-teman butuh profesional, just go on gitu ya. Ada kalanya memang butuh tenaga profesional gitu ya. Dan kemudian nasihat yang kedua, teman-teman pada poin kita di istirahat ini ya, saatnya kita menjadi selemah-lemah manusia sebagai cara agar kita bisa kembali berserah diri kepada sang pemilik semesta. Teman-teman, rasa lemah dan sakit gitu ya, ini ada saatnya kita menjadi sebaik-baik manusia sebagai cara agar rasa sakit yang kita olah bisa bermanfaat untuk manusia lainnya.
Jadi sebagaimana pesan di awal ya, bahwa rasa sakit itu jangan dihindari karena sakit akan selalu datang ke diri kita sampai kita mati gitu ya. Maka poin terbaik adalah bagaimana kita bisa mengelola, ya, bagaimana kita bisa membuat rasa sakit itu justru bukan menjadi penghancur kita, tapi bagaimana rasa sakit itu adalah cara Allah mentraining kita untuk kehidupan yang lebih baik. Oke, sampai di sini teman-teman, pembahasan buku Master Your Pain udah selesai dari awal sampai akhir gitu ya. Dimana buku ini saya mau recommended banget, bagus banget gitu ya. Tapi tetap ya, baca buku doang tuh sebenarnya nggak bisa benar-benar healing 100%. Saya ngasih tips teman-teman bahwa tombok hati itu ada 5 perkara, dan yang ketiga adalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Maka ketika teman-teman merasa kehidupan kalian lagi sakit gitu ya, maka jangan menutup diri, justru teman-teman harus membuka saluran dengan orang-orang yang baik. Orang-orang baik kayak gimana ya, di story contohnya. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Kita next di buku berikutnya, tetap tungguin, kita bedah buku berikutnya, dan insya Allah bantu doa ya, doakan kami untuk bisa tetap terus istiqomah menyebarkan kebaikan-kebaikan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.